Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu bab wajib beriman kepada Allah dan Rasulullah serta menjalankan semua syariat agama. Hadis yang ke-10, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika utusan dari Abdul Qais datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, utusan siapakah kalian? Jawab mereka, Robi'ah. Maka disambut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selamat datang rombongan utusan yang tidak kecewa dan tidak akan menyesal. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, kami tidak dapat datang kepadamu kecuali dalam bulan haram, yaitu Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, kami tidak dapat datang kepadamu kecuali dalam bulan haram, yaitu Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Sebab di antara kami dengan kamu ada suku kafir dari Mudor, yakni yang selalu merampok di jalan. Karena itu ajarkan pada kami ajaran yang jelas terperinci untuk kami beritakan pada orang-orang yang di belakang kami dan dapat memasukkan kami ke surga. Juga mereka menanyakan tentang minuman. Maka Nabi SAW menyuruh mereka 4 dan mencegah dari 4. Menyuruh beriman kepada Allah saja. Lalu ditanya, apakah kalian mengerti apakah iman pada Allah saja itu? Jawab mereka, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Maka sabda Nabi SAW, percaya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan puasa bulan Ramadan, dan memberikan 1/5 dari hasil ghanimah, dan melarang mereka membuat minuman dalam genuk atau dibuat dalam labu, atau melubangi batang pohon atau bejana yang dicat dengan tir. Kemudian Nabi SAW bersabda, ingatilah semua itu dan sampaikanlah pada orang-orang yang di belakangmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim ada tambahan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al-Ashyad, sesungguhnya Anda memiliki 2 sifat yang disuka oleh Allah, yaitu kesabaran dan ketenangan. Riwayatnya, ketika utusan itu telah sampai ke kota Madinah, maka semua rombongannya segera pergi kepada Rasulullah SAW, kecuali Al-Ashyad yang tenang-tenang berganti pakaian dan memperbaiki dirinya. Baru ia menghadap kepada Rasulullah SAW, dan ketika Rasulullah SAW tanya pada rombongan, apakah kamu mewakili kaummu? Jawab mereka, iya.
Tetapi Al-Asyad berkata, "Ya Rasulullah, kami akan berbaiat mengenai diri kami. Kemudian bila kami kembali menyampaikan ajaran-ajaranmu kepada kaum kami, maka siapa yang menurut termasuk pada golongan kami, dan yang tidak maka terserah." Maka Nabi SAW memuji Al-Asyad, "Sungguh Anda memiliki dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu ketenangan dan sabar." Kemudian hadis yang ke-11, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, berpesan, "Anda akan menghadapi orang-orang ahli kitab. Karena itu harus pertama yang Anda ajarkan kepada mereka tauhid dalam beribadah kepada Allah. Maka apabila mereka telah mengerti benar, beritahukan pada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sembahyang 5 waktu tiap sehari semalam. Dan bila mereka telah mengerjakan itu, beritakan pada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat harta untuk diberikan kepada fakir miskin mereka. Maka bila mereka taat pada itu, maka Anda terima dari mereka dan berhati-hati, jangan mengambil milik kesayangan mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis yang ke-12, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ke Yaman, berpesan padanya, "Berhati-hatilah dari doanya orang dianiaya, sebab antaranya dengan Allah tidak ada hijab atau dinding." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah bab perintah perang terhadap orang kafir hingga mereka mengakui bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Hadis yang ke-13, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terangkat sebagai khalifah, dan terjadilah orang-orang yang murtad, yakni telah menolak sebagian dari kewajiban-kewajiban dalam Islam. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Bagaimana atau dengan alasan apakah Anda akan memerangi orang-orang itu? Padahal Nabi SAW telah bersabda, aku diperintah memerangi orang-orang itu sehingga mereka mengakui la ilaha illallah. Maka siapa telah mengakuinya, yaitu mengucapkannya, berarti terpelihara daripadaku harta dan jiwanya, kecuali menurut hak Islam, dan perhitungan mereka terserah kepada Allah." Jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membedakan antara kewajiban sembahyang dengan kewajiban zakat. Sebab zakat itu kewajiban harta kekayaan. Demi Allah, jika mereka menolak kewajiban zakat, meskipun sebesar anak kambing zawa,
yang biasa mereka serahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan aku perangi mereka karena menolak zakat itu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, benar-benar Allah telah membuka hati Abu Bakar radhiyallahu anhu sehingga saya sadar bahwa itulah yang benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis yang ke-14. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui la ilaha illallah. Maka siapa yang telah mengucap la ilaha illallah, maka telah terpelihara daripadaku jiwa dan hartanya kecuali menurut kewajibannya dalam Islam dan perhitungan, yakni bila ia tidak jujur terserah kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis yang ke-15. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintah memerangi orang-orang sehingga mengucapkan kalimat syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Maka bila mereka telah mengerjakan semua itu, berarti telah terpelihara daripadaku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak kewajiban dalam Islam, dan perhitungan mereka terserah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bab pertama-tama dalam iman mengucapkan la ilaha illallah. Hadis yang ke-16. Al-Musayyab bin Hazan radhiyallahu anhu berkata, ketika Abu Thalib akan mati, datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya dan mendapatkan di sana ada Abu Jahal bin Hisham, Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Thalib, ya ammi, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang mana aku akan menjadi saksi untukmu di sisi Allah. Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, hai Abu Thalib, apakah Anda akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kembali kepada Abu Thalib, dan kedua orang itu juga menyanggah kembali, sehingga akhirnya Abu Thalib berkata bahwa dia tetap pada agama Abdul Muthalib dan menolak kalimat la ilaha illallah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah saya akan tetap membacakan istighfar untukmu selama aku tidak dilarang untuk itu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat 113 surat At-Taubah yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, meskipun mereka kerabat yang dekat, sesudah nyata bahwa mereka orang-orang ahli neraka jahim. Quran surah At-Taubah ayat 113. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya bab
siapa yang menghadap Allah dengan iman yang tidak ragu pasti masuk surga. Hadis ke-17, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa banu amatih wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haq wan narru haq, yang artinya saya percaya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang esa dan tidak bersekutu, dan bahwa Nabi Muhammad hamba Allah dan utusannya, dan bahwa Isa juga hamba Allah dan utusannya, yaitu putra dari hambanya. Dan kalimat Allah telah diturunkan kepada Maryam. Juga Isa sebagai ruh yang diciptakan Allah, dan surga itu hak atau benar, juga neraka hak atau benar. Pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga meskipun bagaimana amalnya. Yaitu jika dibaca dengan penuh iman keyakinan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dalam riwayat Muslim, Allah akan memasukkannya ke surga dari pintu mana yang ia suka dan pintu-pintu surga yang benar. Selanjutnya hadis yang ke-18, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ketika saya sedang mengikuti di belakang kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada renggang antaraku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali belakang kendaraan itu. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, "Ya Mu'adz," jawabku, "Labbaika Rasulullah wa sa'daik." Labbaika Rasulullah wa sa'daik. Kemudian terus berjalan sejenak lalu memanggil, "Ya Mu'adz," jawabku, "Labbaika Rasulullah wa sa'daika." Kemudian terus berjalan lalu memanggil, "Ya Mu'adz," jawabku, "Labbaika Rasulullah wa sa'daika." Lalu bersabda, "Tahukah Anda apakah hak Allah yang wajib atas hambanya?" Jawab Mu'adz, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang diwajibkan atas hambanya supaya mereka menyembah kepadanya dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian meneruskan perjalanan. Lalu bertanya, "Ya Mu'adz bin Jabal," jawabku, "Labbaika Rasulullahi wa sa'daik." Lalu ditanya, "Tahukah Anda apakah hak hamba jika mereka telah melaksanakan kewajiban itu?" Jawab Mu'adz, "Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui." Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hak hamba atas Allah bahwa Allah tidak akan menyiksa mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis yang ke-19,
Hadis yang ke-20. Hadis yang ke-19. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ketika aku di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas himar yang bernama Ufair, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Mu'adz, tahukah Anda apakah hak Allah yang diwajibkan atas hambanya? Dan apakah hak hamba atas Allah?" Jawab Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Hak Allah yang diwajibkan atas hambanya supaya mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqal ibadi 'alallah, dan hak hamba atas Allah Allah yu'ajjiba man la yusriku bihi syai'an, bahwasanya Allah tidak akan mengajab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fakultu, lalu Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubassiru bihin nas? Bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini pada semua orang supaya mereka gembira?" La tubassirhum fayatakilu. Jangan diberitakan dahulu supaya tidak sembrono. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya di sini apabila dikabarkan hadis ini kepada orang banyak, khawatir mereka tidak mau beramal soleh, hanya mengandalkan dikhawatirkan jika disampaikan mereka tidak mau beramal, hanya mengandalkan imannya dan mengandalkan dari menjauhkan dari perbuatan syirik. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya hadis yang ke-20. Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu alar rahli. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengkan Mu'adz bin Jabal di atas kendaraannya, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, "Ya Mu'adz." Dijawab, "Labaika ya Rasulullah wa sa'daik." Lalu dipanggil lagi, "Ya Mu'adz." Dijawab, "Labaika ya Rasulullah wa sa'daik." Kemudian diulang lagi, "Ya Mu'adz." Maka dijawab, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Lalu Nabi SAW bersabda, "Tiada seorang yang bersahadat mempercayai bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah benar-benar dari lubuk hatinya, melainkan Allah akan mengharamkan dari api neraka." Mu'adz radhiyallahu anhu bertanya, "Bolehkah saya beritakan hal itu pada
orang-orang supaya gembira mereka? Jawab Nabi SAW, jika diberitakan mereka akan sembrono. Tetapi Mu'adz memberitakan hadis ini ketika hampir meninggal, karena khawatir menanggung dosa menyembunyikan ilmu dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bab cabang-cabang iman. Hadis ke-21, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wasittuna su'bah wal haya'i su'batun minal iman. Nabi SAW berkata, iman itu 60 lebih cabangnya, dan sifat malu itu satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslim meriwayatkan 75 cabang. Yang utama kalimat la ilaha illallah, dan yang terendah menghalaukan atau menyingkirkan gangguan di jalan, dan malu itu satu cabang dari iman. Hadis yang ke-22, hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idzu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya'a minal iman. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang menasihati saudaranya karena malu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah ia, karena sesungguhnya malu itu daripada iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-23, Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tiada mendatangkan sesuatu kecuali baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bab amal yang utama dalam Islam. Hadis nomor 24. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang baik dalam Islam? Ayyul islami khair? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi makan dan memberi salam pada orang yang Anda kenal atau tidak kenal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang ke-25, Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang utama dalam Islam? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dapat selamat semua orang Islam atau Muslim dari gangguan lidah dan tangannya. Jadi sebaik-baik orang Muslim adalah yang menjaga lidah dan tangannya daripada mengganggu orang Islam lainnya. Atau menahan lidah dan tangannya untuk mengganggu orang lain. Bab menerangkan beberapa sifat untuk mencapai rasa kelezatan iman. Hadis ke-26. Salasun
Hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun 3 man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 sifat siapa yang melakukannya pasti dapat merasakan manisnya iman. Pertama, cinta kepada Allah dan Rasulullah melebihi dari cintanya kepada lain-lainnya. Kedua, cinta kepada sesama manusia semata-mata karena Allah. Kemudian yang ketiga, enggan atau tidak suka kembali kepada kekafiran. Sebagaimana enggan atau tidak suka dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bab wajib cinta kepada Rasulullah lebih dari anak keluarga dan semua manusia. Hadis Anas qal. Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia cinta kepadaku melebihi dari anak, ayah kandungnya dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bab tanda adanya iman, hadis ke-28. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai untuk saudaranya yaitu sesama muslim apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.